Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Ya dari teman-teman mungkin dari kelompok siapa yang mau maju duluan mungkin? Boleh Bang Jack, kelompok 6 Bang Jack. Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Siap. Rizka mungkin please share ganti host ya Bang. Enggak, semuanya bisa kok, Bang. Oh gitu. Kita Oke, share oke. screen semuanya. Heeh. Oke. Oke, baik. Untuk kelompok 6, Bang Iswadi dan teman-teman, kakak-kakak, persilahkan waktu dan tempat. Oke, sudah. Sudah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknologi informasi di RSUD Muhammad Sani. Layarnya udah berubah belum ya? Belum, Bang. Belum, Belum Bang, Bang, masih folder. sama suaranya agak kecil loh Bang. Bang, kelompoknya siapa aja ya, Bang? Kelompoknya Iswadi, Andriani, Suratmi, Osefa Siaan, dan Fitri Dewi Sari. Baiklah, kami dari kelompok 6 atas nama Iswadi, Andriani, Suratmi, Osefa Siaan, dan Fitri Dewi Sari. Pertama kami ingin eh, mempresentasikan tentang aplikasi yang kami pakai di RSUD Muhammad Sani, yaitu SIM RS Kanza. Ini Kanza ini
merupakan sistem aplikasi sistem informasi manajemen kesehatan yang dapat digunakan di rumah sakit, klinik, puskesmas, serta praktek mandiri yang bersifat gratis serta open source. Dalam penerapan Kanza ini dibikin oleh Yayasan Kanza Indonesia atau YASKI. Beberapa kelebihan dari aplikasi Kanza ini yaitu aplikasi ini gratis, terus modulnya bisa sesuai dengan kebutuhan kita, terus aplikasinya bersifat open source, modul aplikasinya yang lengkap, terus fitur-fitur Kanza itu sistem registrasi pasien, terus sistem informasi medis, informasi gizi, informasi farmasi, radiologi, laboratorium, manajemen kamar, terus manajemen inventory, sistem laporan, sistem informasi keuangan, akuntansi, dan manajemen personalia. Bisa dilihat di gambar ini ya, fitur-fitur dari Kanza. Terus karena ini aplikasinya masih baru kami, jadi belum semua fitur yang bisa dipakai di RSUD karena ya masalah sosialisasinya, terus masalah SDM di IT juga yang masih kurang. Terus yang dipakai di RSUD itu sistem registrasi, kemudian pelayanan IGD, informasi laboratorium, informasi radiologi, farmasi, rawat inap, dan rawat jalan. Ini tampilan awal dari Kanza sistem Kanza di RSUD kami. Terus ini tampilan menu login-nya. Sebelum masuk kita masukkan ID-nya terus sama password. Terus ini menu yang terdapat di registrasi. Ada informasi tentang kamar, terus ada khususnya kalau kami, karena kami di kamar operasi, jadi kami sering bukanya di jadwal operasi ini. Jadi seperti ini contoh tampilan menu penjadwalan operasi. Cuman mungkin saya merasa mungkin ada yang kurang di sini ya. Mungkin tindakan operasinya nggak dibikin di sini, nggak ada kolom tindakan operasi. Terus untuk database BHP untuk kamar operasi juga belum dibuat. Terus database tarif tindakan operasi belum juga dibuat. Oke. Terus yang kedua ini CCTV atau closed circuit television. Nah, terus penggunaan CCTV di RSUD Muhammad Sani itu totalnya ada sekitar 60 titik dipasang di seluruh ruangan di RSUD Muhammad Sani. Terus untuk sistem penyimpanannya digunakan 3 buah DVR atau digital video recorder yang ditempatkan di ruang kontrol. Terus untuk monitor CCTV-nya sendiri ditempatkan di ruangan security. Ini contoh, ini di ruang kontrol tempat penyimpanan DVR-nya. Terus ini DVR-nya ada 3, ada 1, 2, dan di atas ini ada 1, 3. Terus ini beberapa titik pemasangan ini di lift, terus ini di ruangan. Terus ini monitor untuk CCTV-nya di ruang security. Terus untuk media sosialnya ya, RSUD punya 3 media sosial, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ini akun resmi media sosialnya Facebook sejak tanggal 17 Juli 2017. Terus untuk Instagramnya itu dibuatnya pada bulan Juni 2022. Terus untuk akun TikToknya baru mulai dibuat itu September 2023. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke Bang Jack. Baik, terima kasih pada kelompok 6 Bang Iswadi yang telah memaparkan. Izin Pak, ini untuk
Izin Pak, ini untuk sesi pertanyaan mau langsung kelompok dulu atau tanya buka tanya jawab dulu Pak? Baik untuk teman-teman, bila mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 6, bisa langsung raise hand atau langsung open mic, unmute. Mungkin Bang Jackson boleh bertanya. Ya Kak, silakan Kak. Langsung Bang, langsung pertanyaan dibacain Kak ke kelompok 6. mau nanya tadi yang aplikasi si Kanza itu, Bang. Itu dapat dibuka untuk maksudnya semua pegawai atau hanya karunya aja ya, Bang? Atau hanya adminnya saja, Bang? Langsung jawab atau gimana Bang Jack? Ya Bang, silakan Bang, langsung dijawab aja Bang. Oke, baiklah untuk sistem Kanza ini memang tidak semua karyawan yang bisa buka karena biasanya bagian administrasi terus yang bagian pendaftaran registrasi pasien biasanya itu yang dikasih akses. Mungkin karena ini sistemnya masih baru, jadi hanya beberapa orang yang dikasih username dan passwordnya. Nah, mungkin ke depannya karena kan ini harusnya bisa diakses semua karyawan. Jadi kemungkinan mungkin ke depannya nanti semua karyawan mungkin bisa mengakses. Nah, mungkin dikasih password, username dan password. Mungkin username-nya untuk satu ruangan itu hanya satu username sama password. Nah, tapi yang tahu itu biasanya orang-orang tertentu untuk saat ini. Mungkin ke depannya semua mungkin nanti dikasih akses. Baik. Oke baik, terima kasih Bang Iswadi atas jawabannya. Gimana? Tes. Oke, Bang. Oke, terima kasih untuk kelompok 6, Bang Iswadi dan teman-teman yang telah memperkenalkan materi. Untuk kelompok selanjutnya yang ingin presentasi, ada? Kalau nggak ada, mungkin kelompok Kelompok kami. 1 boleh, Bang? Satu, oke. Lanjut, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan sedikit menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kelompok 1 itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada Eni, yang kedua itu ada saya sendiri, Friska Cahya, dan yang ketiga itu ada Mas Natulaila. Aplikasi yang ada di Puskesmas Anambas sendiri itu ada beberapa aplikasi. Yang pertama ada itu si Happy yang terdiri dari untuk pelaporan untuk hepatitis B, TBC, serta P2P lainnya. Terus ada tentang INM itu mutu fasilitas. Yang ketiga itu ada Piker. Terus ada laporan gizi, serta ada Smile juga, terus ada pelaporan keuangan lainnya juga. Yang pertama yaitu tentang mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, pengertiannya ialah kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan antara
apa yang dia terima dan harapannya. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pelayanan kesehatan diperlukan suatu upaya evaluasi, perbaikan, dan peningkatan terhadap mutu pelayanan kesehatan yang ada satunya dilakukan melalui pengukuran indikator mutu. Nah, untuk tujuannya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umumnya merupakan meningkatkan mutu pelayanan secara signifikan. Yang kedua itu khusus. Untuk tujuan khususnya tersendiri, tersusunnya sistem monitoring upaya peningkatan mutu pelayanan. Selanjutnya, untuk aplikasi mutu fasilitas ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri memudahkan dalam melaksanakan monitoring kepuasan terhadap pelayanan di puskesmas. Yang kedua yaitu kekurangannya sejauh ini belum ditemukan adanya kekurangan. Karena aplikasi ini termasuk salah satu aplikasi terbaru yang kami pelajari. Yang kedua itu saya mengambil SIPD. SIPD ini merupakan sistem aplikasi pemerintahan daerah yang menaungi beberapa informasi keuangan daerah, pembangunan daerah, serta pemerintahan daerah. Untuk tujuan SIPD ini untuk memudahkan beberapa bendahara atau di bagian keuangan untuk mengetahui beberapa informasi pembukuan dari keuangan tersebut. Untuk kekurangan dari aplikasi ini, kalau sudah di-input dalam aplikasi tersebut tidak bisa dihapus. Harus melaporkan ke Dinas Kesehatan terlebih dahulu untuk melakukan penghapusan di akun PA-nya. Untuk kelebihannya, dapat mengetahui beberapa pembukuan dalam jangka waktu yang sedikit bisa ditentukan. Yang kedua itu adalah yang ketiga maaf ada aplikasi Smile. Untuk aplikasi Smile ini adalah sistem monitoring imunisasi dan logistik elektronik. Aplikasi ini adalah platform yang memuat data seputar distribusi vaksin. Di dalam aplikasi Smile terdiri dari beberapa menu yang berfungsi untuk pencatatan dan pendistribusian vaksin ke tempat pelayanan imunisasi. Untuk kekurangan aplikasi Smile ini tersendiri, yang pertama memerlukan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, masih ditemukan bug atau error pada penggunanya. Untuk kelebihan aplikasi Smile ini tersendiri, yang pertama itu distribusi vaksin menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dari tingkat nasional hingga seluruh titik rantai dingin vaksin. Yang kedua, pengawasan atas kualitas vaksin dapat dilakukan tanpa batasan geografis dan waktu. Yang ketiga, yaitu membantu petugas fasilitas kesehatan melakukan pencatatan, pelaporan secara elektronik, dan penyimpanan data melalui internet dalam cloud yang memungkinkan data diakses secara real time. Sekian dari kelompok kami, terlebih dan kurang saya kembalikan lagi kepada Pak Jackson. Baik, terima kasih pada kelompok yang telah memaparkan materi. Untuk teman-teman, mungkin ada pertanyaan pada kelompok. Dipersilakan langsung. Jika tidak ada, kita langsung ke kelompok berikutnya. Izin Bang, kelompok kami aja Bang, kelompok 2. Kira ini mau nanya. Ada Saya yang mau mau bertanya? Oh, belum selesai ya. Sorry. Oh, Bang Iswadi. Ya, silakan Bang, langsung Bang. Pertanyaan Bang. saya mau nanya tentang aplikasi tentang kepuasan tadi itu kan berarti sudah bridging ke Kemenkes ya. Terus nanti untuk penilaian
kepuasan itu gimana? Apa dibalikkan lagi ke kita dari Kemenkes atau gimana? Jadi jawab. Ya, Ya, Pris, langsung Pris, silakan. iya Bang. Oke, ini Aku coba jawab Bang. Ya, ini silakan Kak. Biasanya setiap laporan kepuasan pelanggan itu sebelumnya itu kami kan menggunakan kuesioner. Kuesioner itu dibagikan setiap pasien yang datang, setiap ruangan. Setiap hari itu kita bagikan itu kuesionernya. Kemudian setelah 1 bulan kita input datanya. Nanti ada pelaporannya setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun itu 2 kali pelaporan di akhir bulan, Bang. Kita laporkan. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama, Bang. Oke, cukup untuk kelompok berikut. Kita lanjut ke kelompok yang lain, Kak. Kelompok Kak Widuri ya? Iya. Yuk, oke Kak. Waktu tempat, persilakan langsung Kak. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Widuri, Neliana, dan Eva Saragih akan mempresentasikan tugas penggunaan teknologi informasi di UPT Puskesmas Tanjung Balai. Mungkin di semua puskesmas banyak menggunakan aplikasi-aplikasi ya teman-teman, seperti eData, Pikir tadi, Sirup, SIPD, Smile, Booksalur, dan sebagainya. Tapi di sini kami mencoba untuk memunculkan satu aplikasi yang sangat sederhana yang bukan diterbitkan atau dibuat oleh daerah maupun Kemenkes. Tapi aplikasi ini baru kami rintis sendiri, dibuat oleh anggota puskesmas kami sendiri untuk memudahkan pekerjaan kami di BOK. Aplikasi tersebut adalah aplikasi FMK Box Form Monitoring Kegiatan Box. Pendahuluannya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diselenggarakan UKP, Upaya Kesehatan Perorangan, dan UKM, Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan pendekatan promotif dan preventif tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah pusat mengamanatkan dana alokasi khusus non-fisik yang biasa disebut DAK-NF sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah untuk mencapai target kinerja. DAK non-fisik ini digunakan untuk mendukung operasional pelayanan publik, tetapi pelaksanaan dan pengelolaan DAK non-fisik tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK non-fisik bidang kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Kemenkeu dan Kemendagri, yaitu melengkapi nota dinas, surat perintah tugas, surat perjalanan dinas, laporan pelaksanaan tugas, daftar hadir, dan foto dokumentasi kegiatan. Jadi di sini kami menganalisa masalah berdasarkan hal di atas. Kegiatan BOK Puskesmas yang membiayai kegiatan luar gedung tersebut wajib melengkapi dan membuat SPJ, surat pertanggungjawaban. Di dalam pembuatan dan penyelesaian SPJ tersebut seringkali mengalami beberapa masalah, yaitu double tanggal turun untuk satu nama atau petugas atau bentrok tanggal. Kemudian waktu pembuatan SPJ yang lama karena banyak hal yang harus dipersiapkan secara manual seperti kwitansi kegiatan, BKU, payroll, dan lain-lain. Kemudian masalah selanjutnya adalah pengambilan nomor surat perintah tugas yang sulit karena manual. Lalu pembuatan kwitansi yang terkadang tidak sesuai dengan POA. POA itu Planning of Action atau rencana kegiatan dari pemegang program puskesmas. Hal ini disebabkan oleh pergantian kegiatan atau tanggal turun kegiatan yang tiba-tiba dilakukan oleh pemegang program tetapi lupa berkoordinasi
dan konfirmasi dengan tim BOK. Jadi di sini penyelesaian masalahnya salah satu dari teman kami membuat aplikasi Excel seperti ini, aplikasi FMK. Jadi diberikan link kepada pemegang program. Jadi pemegang programnya tinggal mengisi. Biasanya manual, diketik sendiri atau ditulis sendiri di sebuah form, tapi di sini dicoba untuk langsung diketik di aplikasi ini, sehingga jika teman selanjutnya itu mengetik dengan nama yang sama, memasukkan nama yang sama di tanggal yang sama, maka biasanya di kolom namanya akan muncul warna merah gitu. Jadi langsung ketahuan. Jadi tidak di akhir SPJ baru ketahuan gitu. Kemudian di sini juga ada link adminnya, tampilannya seperti ini. Jadi kelihatan nanti di sini kelihatan merah gitu. Tapi saya minta maaf, saya tidak bisa menampilkan yang salah karena tadi pas di screenshot, pas yang datanya udah benar semua. Lalu di sini tadi ada di sini juga ada langsung. Jadi kalau ketika teman-teman pemegang program tadi sudah menginput, otomatis di sheet kedua, di sheet kwitansi ini sudah langsung tertera nama daftar penerima perjalanan dinasnya sesuai dengan POA yang telah dibikin oleh teman-teman tadi. Jadi tidak manual lagi. Begitu juga dengan payroll belanja perjalanan dinasnya sudah bisa langsung didapati dari link ini. Jadi sudah diteliti manfaat dari aplikasi FMK Book ini. Yang pertama adalah paperless. Jadi teman-teman pemegang program tidak harus membuang-buang kertas lagi untuk membuat POA setiap bulan. Kemudian meminimalisir human error dari proses pembuatan rencana kegiatan program atau POA tadi hingga ke proses pencairan dana atau pembuatan payroll. Kemudian mempercepat waktu proses pembuatan SPJ, lalu juga membantu mempermudah proses pekerjaan Timbuk. Kelemahan aplikasi FMK Book ini, aplikasi FMK Book ini baru dimulai sejak bulan Agustus 2023, baru sekitar 4 bulan. Jadi sejauh ini belum ditemukan kelemahan dari aplikasi ini, hanya yang ditemukan kelemahan dari pemegang program dan Timbuk yang belum mahir menggunakan aplikasi tersebut. Hanya saja banyak keluhan dari pemegang program saat menginput rencana kegiatan di aplikasi FMK karena proses penginputan tidak bisa dilakukan secara serentak karena membuat bingung pemegang program di tampilannya. Jadi aplikasi belum bisa dipakai karena tidak diinput oleh pemegang program. Jadi menurut kami solusinya harus melakukan sosialisasi yang lebih lagi dan familiarization aplikasi FMK Book sehingga aplikasi bisa dipakai oleh pemegang program. Mungkin segitu saja yang dapat kami tampilkan dan sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Widori telah memaparkan materi. Buat teman-teman, bila ada pertanyaan, langsung. Bila nggak ada, kita langsung lanjut ke kelompok berikutnya, Kak. Ada pertanyaan, Kak? Kak Abang, teman-teman. Kelompok yang lain, Kak? Udah ada yang ready? Baik, bila tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok dan Kak Widori yang telah memaparkan materi.
kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 5, kalau nggak ada, kami maju. Izin kakak-kakak, abang-abang, apakah sudah nampak, kelihatan screen-nya? Sudah, Bang. Oke. Udah, Bang. Oke, selamat sore teman-teman, Pak. Izin dari kelompok 5 mengumpulkan tentang sistem informasi dan pendaftaran online pasien rawat jalan di Rumah Sakit Haja Bunda Halimah. Untuk sistem pendaftaran online, itu dia bisa melalui web http://rsbundahalimah.com. Nah, untuk webnya dia akan tampil seperti di screen. Ada dua pilihan. Yang pertama dia bisa melalui daftar mobil JKN, yang kedua bisa melalui daftar pasien umum atau asuransi. Nah, untuk yang dia via mobil JKN, bila kita pilih yang menu yang pertama tadi, dia akan langsung dari handphone kita, itu akan langsung nge-link ke mobil JKN. Bila di handphonenya tidak ada mobil JKN, dia akan kasih aplikasi untuk download dulu, install dulu. Nah, jadi yang sudah punya, dia akan langsung masuk pada menu seperti itu. Nah, untuk yang sebelahnya itu, untuk pasien yang umum, bila dia pasien umum, dia akan langsung nge-link ke operator atau ke pendaftaran. Nah, nanti bisa sekalian tanya untuk jadwal dokter, untuk antrian asuransi yang dipakai. Nah, untuk pendaftaran pasien online juga di RSUD Bunda Halimah bisa menggunakan melalui aplikasi via Halodoc. Di sini kami tidak menampilkan aplikasinya karena dia harus download dulu. Cuman di sini sih jelas dia kalau kita sudah punya aplikasinya, kita bisa pilih, kita bisa konsultasi terlebih dahulu di aplikasi Halodoc. Terus untuk janji ketemu bisa langsung pilih dokter. Setelah itu akan ada konfirmasi seperti yang di gambar samping, sekaligus untuk pembayaran untuk yang Halodoc. Lanjut untuk yang dia pendaftaran via mobil JKN, tadi bila tadi langsung sudah kebuka aplikasi mobil JKN, jelas mungkin teman-teman kalau yang punya aplikasi mobil JKN pasti sudah tahu ya, masuk pilih dia vaskes rujukan tiket lanjut, terus pilih ambil antrian. Nah, setelah itu dia akan langsung nge-link ke sistem pendaftaran rawat jalan. Namanya akan ada tertera. Jadi nanti pasiennya itu tinggal tunjukin aja kalau dia sudah registrasi via mobil JKN, dia datang untuk konfirmasi kedatangan. Setelah itu dia finger. Setelah dia finger, dia langsung bisa tunggu di poli tujuan pasien. Nah, untuk pengisian asesmen atau pengisian oleh DPJP di Rumah Sakit Haja Bunda Halimah juga sudah full menggunakan sistem Medify, yaitu sistem yang di mana semua penginputan, baik itu catatan dokter, baik itu penginputan resep, baik itu penginputan pemeriksaan penunjang, radiologi, lab, semuanya sudah by system. Jadi DPJP setelah dia periksa pasien, dia akan isi hasil temuan langsung ke web atau ke aplikasi yang ada yang namanya Medify. Begitu juga untuk proses permintaan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Jadi setelah dokter melakukan permintaan untuk pemeriksaan laboratorium, lalu pasien nanti akan pergi ke unit laboratorium. Dia akan menunjukkan saya dari poli A, poli B, mengkonfirmasi nama,
Lalu petugas laboratorium memvalidasi nama, mengambil sampel, dan langsung menginput di web Medify. Nah, seperti di screen. Nah, jadi untuk hasilnya juga nanti pasien tidak perlu lagi membawa hasil pemeriksaan tersebut ke polinya lagi. Nah, jadi nanti dokter spesialisnya akan melihat langsung di web Medify. Dia bisa lihat langsung format yang digunakan dia PDF, dalam bentuk PDF. Jadi kalaupun misalnya pasiennya perlu untuk keperluan klaim atau untuk arsip pasien, keluarga, jadi bisa di-printkan. Sama juga untuk radiologi. Petugas radiologi tinggal menginput hasil via ronsen atau CT scan ke web Medify. Nah, untuk penginputan obat unit farmasi, sama juga untuk keluarga pasien tidak perlu lagi membawa-bawa resep untuk menunjukkan ke farmasi untuk mengambil obat. Jadi petugas farmasi langsung melihat inputan yang ada dari poli terkait, langsung menyiapkan obat sesuai dengan apa yang diinput oleh dokter yang bersangkutan. Kecuali obat-obat yang dia tergolong psikotropika, obat-obat high alert itu masih menggunakan resep manual. Nah, di kasir juga link semua pembayaran, tindakan, administrasi langsung ngelink ke unit farmasi, ke unit kasir. Jadi semua bill bisa langsung mereka update dan cetak. Nah, untuk aplikasi Medify ini bisa digunakan siapa saja yang dia sudah terdaftar oleh masing-masing unit. Nah, untuk proses pendaftaran akun itu biasanya akan dikoordinasi oleh masing-masing koordinator mereka. Nah, jadi begitu juga untuk DPJ, begitu juga untuk dokter spesialis. Nah, jadi kalau kita mau menginputnya di luar lokasi rumah sakit, dia tidak akan bisa terbuka. Nah, untuk saat ini, mohon maaf, kami belum bisa menampilkan sistemnya atau bagaimana, karena keterbatasan waktu dan informasi juga. Karena udah konfirmasi ke bagian IT-nya, mereka bilang private, jadi tidak bisa dipublish. Yang jelas untuk aplikasi Medify ini, kita tidak bisa buka atau akses di rumah atau di luar area rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya, di tempat kami, di Rumah Sakit Haja Bunda Halimah, itu ada yang namanya alat SIAM, radiografi fluoroskopi. Untuk ini saya sambungkan, saya persilakan Bang Wandi melanjutkan. Bang, langsung Bang. Boleh Jack, dari Slack-nya dari Jackson aja ya. Yo, siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Senior, kawan-kawan, teman semuanya untuk menjelaskan sedikit tentang SIAM. SIAM adalah radiografi fluoroskopi, adalah alat radiologi yang berbentuk seperti huruf C. Penggunaannya dibutuhkan dalam proses operasi untuk melihat gambar atau objek yang dapat dilihat secara langsung dengan cara fluoroskopi. Gambar yang diperoleh tersebut kemudian ditampilkan dengan bantuan layar monitor. Next, Jack.
Siam berguna untuk melihat objek atau benda yang terletak di dalam tubuh. Alat ini memudahkan untuk melihat langsung bagian dalam tubuh secara real time dan dapat menunjang proses operasi yang dilakukan sehingga dapat berjalan dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan hasil akhirnya akurat. Uniknya mesin ini dapat menampilkan objek secara 3 dimensi sehingga terlihat lebih nyata dari berbagai posisi. Next, ini hasilnya sebelum biasanya penggunaan ortopedi. Ada lagi beberapa untuk vaskular, Siam ini bisa juga. Ini hasilnya. Next, Jack. Oke, ini nampak sekali ada patahan, ada cedera pada tubuh pasien. Ini sebelum dipasang, sebelah kanannya setelah dipasang implannya. Selanjutnya, Jack. Nah, ini fraktur ini ya. Setelah dipasang implan juga. Nah, Jack. Oke, untuk penggunaan Siam, dia penggunaannya safety yang sangat tinggi karena dia menggunakan sinar radiasi. Jadi tenaga medis yang menggunakan yang melaksanakan Siam ini harus menggunakan safety yang tinggi untuk anti radiasinya. Next, Jack. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan tentang Siam. Kembali kepada Jackson. Terima kasih Bang. Jadi untuk yang Siam ini, teman-teman, sebenarnya dia mempermudah kerja operator itu ortopedi pada saat melakukan proses operasi. Jadi mungkin yang kakak-kakak senior yang ada di unit OK mungkin familiar untuk barang ini. Saya sebenarnya kurang familiar sih karena saya sendiri nggak di unit OK, jadi kurang tahu cara bermainnya. Cuman yang jelas ini karena dia fluoroskopi ya, dia radiasi terus-terusan, resikonya sebenarnya lebih besar resiko radiasinya. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 5. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau nggak ada, lanjut ke kelompok lain. Lanjut berikutnya, Kak. Izin bertanya boleh, Bang? Monggo, Kak, silakan. Jadi yang aplikasi yang Siam tadi ya, yang Bang Wandi, Bang Wandi ya, Iya, ya, Kak. itu jadi apa kelebihannya apa, Bang? Kayak dari foto ronsen biasa, Bang. Baik, langsung dijawab nih. Iya, Bang, langsung, Bang. Ya, jadi dia kelebihannya dia itu secara langsung. Jadi kan kalau radiologi dia itu sewaktu, itu bedanya. Karena dia portable ya juga sih kalau untuk Siam ini. Dia apa namanya ya? Secara pokoknya dia itu dikerjakan di situ dalam bentuk seketika itu di real time-nya. Itu dia berupa foto bisa, video bisa di situ. Kalau kalau radiologi kan dia hanya foto saja. Coba ditampilkan, Cek. Tapi hasil gambarnya hampir sama ya, hampir malah sama dengan itu, dengan radiologi.
hasil gambarnya. Ya, ini. Jadi kita bisa menilai objek yang akan kita kerjakan itu langsung berjalan dengan bersamaan dengan tindakan siam ini. Iya, betul. Nah, itu Jadi aja. posisi pasien nanti akan baring di meja operasi. Di sini alatnya ini yang bentuk C. Ya, Jadi operator siam dia akan memainkan sesuai dengan instruksi ortopedi. Kalau dia bilang Itu ya Bang. Jadi itu expose, katanya kan dia akan expose. untuk ini. Jadi di situ dilakukan operasi, di situ juga aplikasi Ya. ini berjalan gitu ya. benar. Betul. Seperti Keren itu. ya. Ya. Makanya dia namanya fluoroscopy. Dia akan diekspos berkali-kali sampai bisa bahkan bisa puluhan kali. Coba Karena tampilkan untuk penyimpanan datanya, mesin untuk penyimpanan datanya ada nggak, Jack? Supaya ini ada pula, Bang. nggak ada ya. Jadi Ada. tempat berdirinya seseorang itu adalah hasil tangkapan X-ray-nya setelah ditembak. Jadi hasil tangkapan itu disimpan di monitor yang tempat berdiri ini. Itu dia secara langsung dia. Jadi itulah kelebihannya siam ini. Itu sampai dia posisi pennya mungkin benar, Bang ya. Ya. Jadi dia akan diekspos. Jadi kalau dokter ortopedinya bilang ekspos, jadi operator siamnya akan ekspos. Jadi di ruangan ini pun dia bukan sembarang ruangan, Bang ya. Dia ruangan memang full timbal ya, Bang. Full timbal. Full Pakai timbal. pakai alat pelindung dirinya juga Ya. lengkap tadi ya. Khusus ya, tidak sama dengan operasi-operasi yang lain seperti operasi bedah umum biasa. Ya. Berarti itu Bang, operasi seperti ini dilakukan untuk semua operasi yang patah tulang atau hanya di operasi yang bagian-bagian tertentu yang mungkin memang sulit dilihat gitu ya? Ya, jadi ada biasanya kalau yang sering digunakan itu biasanya untuk kasus yang dislok, yang kedua fraktur di area persendian, terus kalau yang terbuka kayaknya kalau femur itu jarang digunakan siam karena dia langsung dibuka, di open. Nah itu nggak perlu. Kalau ya sistem kayak pasang implan yang berupa wire, itu biasanya dia menggunakan alat tembak siam. Jadi supaya pas memposisikan yang apa yang kita mau pasang, seperti itu sih. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak telah bertanya. Terima kasih juga untuk kelompok 5 ya pemaparannya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, Kak. Ya, ada 2 kelompok lagi ya? 1 kelompok lagi ya? 1, 2, 3. Izin 6 kelompok kami, Ketua. kelompok kan? Silakan Kak, silakan. Waktu dan tempat, persilakan Kak. Bentar ya. Udah kelihatan? Belum ada, Kak.
Ada kelihatan? Belum? Oke, WA Kak. aja dong, Kak. WhatsApp ya, Kak. Kelihatan. Di WhatsApp. Iya, modelan WhatsApp Kakak yang nampak. Oh Iya, iya. ini lupa makan saya. Lupa. Aduh. Aduh, dulu ke kelompok lain aja dulu kali ya. Sorry. Ramai di kelompok kami pun lagi. Izin mengcek kelompok kami dulu. Ya udah. Oke, Kak, full screen. Udah nampak, Bang? Udah, Kak, full screen, Kak. Full screen aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan tentang analisa SIM-RS dan fingerprint. Jadi SIM-RS Kanza itu sistem informasi manajemen rumah sakit. Kanza merupakan sebuah sistem yang menyediakan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan. Modul panduan registrasi. Tunggu deh, belum. Satu lagi, Pris. Satu lagi. Yang satu. Dah. Lari. Ini sudah. Satu lagi. Yang satu lagi, Pris. Tujuan SIM-RS Kanza, layanan SIM. Tujuan SIM-RS Kanza, layanan SIM-RS Kanza bertujuan untuk menjawab keluhan masyarakat soal pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal. Jadi SIM-RS Kanza ini mempunyai manfaat dan keuntungan di antaranya pasien atau masyarakat mudah melakukan pendaftaran. Pasien rawat inap dan rawat jalan melalui anjungan pendaftaran mandiri (APMI). Penggunaan SIM-RS ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan kamar, memudahkan proses penganggaran, memudahkan perhitungan stok obat dan memudahkan penyusunan laporan kinerja dan keuangan. Melalui pelayanan terhadap pasien, hal ini sangat penting sebab kita berhadapan dengan modernisasi, globalisasi dan kompetisi pelayanan terhadap pasien. Lanjut, Chris. Modul panduan registrasi SIM-RS Kanza. Untuk pencarian pasien, untuk input pasien, update atau edit data pasien, mendaftarkan pasien, input rujuk masuk, print bukti register. Lanjut, please. Aplikasi SIM-RS Kanza, kelebihannya 1, aplikasi open source dan terintegrasi secara keseluruhan. Bahasa program aplikasi yang mudah dipahami. Modul aplikasi yang lengkap, pengembangan sudah mencakup antrian online dan rekam medis elektronik. Aplikasi sudah bridging dengan
EKTP, BPJS, Kementerian Kesihatan. Komunitas yang tersebar luas, jadi apabila ada pengembangan di salah satu rumah sakit pengguna dapat memakai pengembangan tersebut dan menyesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Kita bisa mengembangkan modul-modul sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Setiap tahun diadakan pelatihan terkait aplikasi Kanza. Bang Jackson ya? Kekurangannya, satu, perlu ada penambahan tenaga sumber daya manusia programmer. Perlu adanya pelatihan pengembangan aplikasi oleh Kanza. Perlu adanya breakdown database untuk menyesuaikan dengan aplikasi Kanza. Aplikasi utama masih berbasis desktop tetapi aplikasi sudah open source. Ini flowchart pendaftaran pasien di SIM RS Kanza. Jadi pasien datang, kita pastikan aplikasi SIM RS Kanza sudah terlogin. Kemudian pilih menu registrasi, isi data dan nomor rekam medis. Data rekam medis di database, data ada, data tidak ada. Kemudian input pasien baru untuk mendapatkan rekam medis, proses penyimpanan data pasien baru ke database. Setelah itu, input poli dan dokter rujukan, proses pendaftaran dan penomoran. Selanjutnya pemeriksaan dan resep obat, pembayaran, pasien pulang. Yang kedua, teknis dan cara kerja mesin sidik jari atau fingerprint. Pengertian dan proses kerja pada absensi sidik jari. Absensi sidik jari adalah suatu metode baru yang saat ini telah berkembang menggunakan mesin dengan bantuan software untuk mengisi data kehadiran suatu komunitas, kelompok maupun instansi yang menggunakannya. Teknik pembacaan sidik jari. Teknik pembacaan sidik jari oleh mesin absensi sidik jari tersebut antara lain pertama optis, ultrasonik, kapasitan, dan thermal. Teknik penyimpanan pada mesin absen sidik jari. Pertama, data sidik jari disimpan di dalam perangkat alat absensi sidik jari. Kemudian data sidik jari disimpan pada database di komputer. Setelah itu, data sidik jari disimpan pada kartu pemilik. Cara kerja akses kontrol pintu sidik jari. Cara kerja akses kontrol pintu yang menggunakan sidik jari bekerja berdasarkan prinsip kerja mesin. Identifikasi sidik jari sama seperti mesin absensi sidik jari. Pada mesin akses kontrol sidik jari, pengguna harus meregistrasikan dulu jarinya. Kemudian sampel jari akan disimpan di dalam alat sidik jari. Setelah itu sidik jari pengguna didaftarkan. Lakukan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan akses kontrol atau akses kontrol sistem seperti grup, time zone, pengaturan waktu akses, kombinasi akses, anti-passback, dan lain-lain. Kelebihan dari absensi sidik jari. Pertama, harga yang relatif murah dibandingkan sistem biometrik lainnya. Kemudian, tidak memungkinkan penitipan absen. Bisa menekan pengeluaran fiktif perusahaan seperti uang lembur, uang hadir, catatan presentasi karyawan. Meningkatkan produktivitas perusahaan karena lebih memicu karyawan untuk hadir tepat waktu dan kehadirannya tidak fiktif. Data langsung masuk ke komputer, bisa langsung diolah untuk pembuatan laporan. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari menggunakan sistem optikal di mana sensor sidik jari Menggunakan sistem. lanjut please.
Kelemahan pada sistem absensi sidik jari. Sensor sidik jari tidak bisa mengenali jari yang basah. Untuk karyawan yang tangannya sering berkeringat atau sedikit kesulitan saat absensi, umumnya dengan membersihkan jari sudah cukup mengatasi masalah ini. Saat jari basah di-scan, maka bercak air akan mengganggu pola sidik jari, sehingga tidak bisa dikenali pola sidik jari tersebut. Terima kasih. Demikianlah presentasi untuk kelompok 2. Ada pertanyaan teman-teman? Baik, terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Untuk kakak bila ada pertanyaan, silakan Kak. Ini kelompok terakhir ya Kak ya? Bisa saya. Masih ada kelompok kami. Nah, itu lagi ya. Total 7, Bang. Oke, next kelompok berikutnya Kak, kalau memang nggak ada pertanyaan. Lanjut Siska. Oke. Udah Kak, silakan Kak. Ngobrol tempat.
Kak. Coba buka unmute dulu baru screen share, Kak. Sudah unmute. Materinya kirim ke grup aja Kak, biar nanti dibantu sharing. Itu file Word, Siska. Coba buka sebelahnya PowerPoint-nya tadi. Tadi udah, ya itu. Yang merah, ya. Nah, Tapi dikeluarkan dulu, Kak, dari share screen. Langsung buka PowerPoint, Kak. Jangan buka Zoom lagi, Kak. Di- Penerapan pelayanan berbasis teknologi di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, Kabupaten Karimun. RSUD Muhammad Sani sebagai pusat rujukan tingkat kabupaten sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah kunjungan baik itu di rawat inap maupun pada rawat jalan dari tahun ke tahun. Dari pengalaman sebelumnya, pada tahun 2022 RSUD Muhammad Sani masih menggunakan rekam medis dalam bentuk fisik, maka RSUD Muhammad Sani untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melakukan inovasi yaitu penerapan pelayanan dengan bantuan teknologi, penerapan rekam medis elektronik, antrean online sekaligus pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sedang berjalan agar dapat terkoneksi dengan beberapa aplikasi pemerintah lain seperti SIRS, Sistem Informasi Rumah Sakit, Siranap, Sistem Informasi Rawat Inap, serta aplikasi milik BPJS. Penggunaan sistem rekam medis elektronik memiliki tingkat angka mortalitas yang rendah dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak menggunakan sistem tersebut. Rekam medis elektronik sendiri diyakini dapat membantu mengurangi kesalahan penginputan, peresepan, dan penyediaan akses untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dalam alur kerja, serta memberikan kewaspadaan terhadap terjadinya medication error. Dengan adanya sistem rekam medis elektronik, membuat waktu lama pelayanan 2,5 jam menjadi 1 jam 35 menit. Waktu layanan ini adalah total waktu dari pasien mulai mendaftar sampai pasien pulang dan mendapat obat.
Untuk antrean online yang terkoneksi dengan aplikasi Vclaim 20 milik BPJS. Antrean online ini salah satu tujuannya yaitu menghemat waktu sehingga pasien tidak terlalu lama berada di rumah sakit sebagai tolak ukur tercapainya standar pelayanan pasien. Pelaksanaan rekam medis elektronik di RSUD Muhammad Sani tidak terjadi seketika begitu saja, akan tetapi telah melalui proses yang panjang, yang pada awalnya terdapat beberapa karyawan yang kesulitan menggunakan aplikasi. Seiring berjalannya waktu, kesulitan ini dapat diatasi. Fungsi dari rekam medis elektronik ini dapat dirasakan oleh penggunanya, khususnya karyawan RSUD Muhammad Sani, di mana petugas dapat melihat data dengan lebih akurat, dapat meningkatkan komunikasi antar petugas, serta proses manajemen pelayanan menjadi lebih baik. Fasilitas pendukung alat pemeriksaan. RSUD Muhammad Sani memiliki berbagai macam spesialisasi dalam hal teknologi. RSUD Muhammad Sani memiliki berbagai macam alat pemeriksaan seperti CT scan, USG, ronsen, mamograf, di mana semua file pemeriksaan disimpan pada sistem rekan medis elektronik sehingga memudahkan petugas dalam melayani pasien dan pemeriksaan menjadi lebih akurat. Fasilitas keamanan. Selain itu, pada sistem keamanan berbasis teknologi, RSUD Muhammad Sani juga memiliki sistem keamanan yang cukup baik, di mana hampir setiap pintu rumah sakit memiliki akses terbatas yang hanya diberikan kepada penunggu utama pasien dan petugas RSUD Muhammad Sani, yaitu menggunakan fingerprint dan kartu akses pintu pasien. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta dapat merekam kejadian-kejadian yang dapat menjadi bukti atau menjadi laporan petugas rumah sakit untuk keamanan dan kenyamanan pasien dan pengunjung. Tidak hanya itu, petugas security RSUD Muhammad Sani dilengkapi dengan handy talkie yang berfungsi untuk komunikasi antar petugas security saat melakukan pelayanan, dalam hal ini pengamanan RSUD Muhammad Sani. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pemaparan materi. Baik, teman-teman, mungkin ada yang bertanya. Habis Kak kelompoknya? Habis ya Kak? Kayaknya tinggal satu. Sudah semua kan? Atau ada kelompok yang belum? Siapa lagi yang belum ya Kak? Kok Bang Nurkolis, Bang? Ada satu kelompok lagi ya? Oh iya, ada. Sabar, sabar. Oke Bang. Supaya munculnya kayak mana nih ya? Mana? Munculnya. Aku lupa loh munculnya kayak mana ya? Share Keren ya? screen Bang, buka dulu filenya, habis itu share screen. Nah, udah. Filenya dibuka dulu Bang. Filenya buka dulu ya. Nah, PPT-nya dibuka dulu, habis itu share screen. Dipilih. Ya. Nah, dari kemana dia? Eh. Di Tokyo ya. Oh,
Oke, udah dibuka. Ini langsung ke yang mana nih? Share screen, Bang. Pilih yang share screen. Hmm. Nanti muncul file yang udah Bang buka. Full screen. File. Belum muncul ya. Karena pakai bunga itu, Bang. Abang itu. Loh. Aduh, Udah pening. dibuka PowerPoint-nya, Bang. Udah dibuka PowerPoint-nya. Udah dibuka, apalagi yang mau dibuka nih. Terus Semua share screen. Share screen yang hijau itu, Bang. Aku pun nggak ngerti sih, Bang. Cuman tadi berhasil aku punya, Bang. Coba lah dulu. aku udah share screen, cuman nggak ada muncul PPT-nya. Muka Abang aja yang besar nih, Bang. Ya makanya itu. Udah lulus aja aku lah ya. Udah tuh, Bang. Siapa Kak Erna itu ya? Ini WA, salah kayaknya. Iya, nggak apa-apa lah. Belum ada PowerPoint Abang itu. Di bawahnya nggak ada. Kenapa pula lah WA yang ini? Buka rahasia. WA siapa deh? Ya, Sambu. Butuh malam mingguan tuh nampak. Waduh, waduh. Pusing aku. Banyak cek brosur reportnya. Polis cantik bunga nampak. Gak ada duitku ya. Ini aku lagi berusaha nih ya. Malam minggu kami di tangan Abang, Bang. Oh, udah muncul nih dia. Siap. Oke ya. Kenapa kan? Dah. Gas, Bang. Ya Bang, silakan Bang, 5 menit ya Bang. Dulu. Gas Bang. Kita semangat. Kasih waktu 5 Mana menit. slide sekian dan Sekarang. terima kasihnya, Bang. Oke ya. Berdoa dulu aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ingin menjabarkan sistem informasi puskesmas yang ada di Batu Aji. Oke. Aplikasi puskesmasnya terdiri dari nama, deskripsi aplikasi, output aplikasi. Terus ada surveillance SIM PTM, pelapor PTM, terjabar lagi ada 5 ya. Peta sebaran posyandu, data faktor resiko, PTM, data deteksi dini pandu. Izin Pak Polis, biar saya baca boleh ya? Ya udah, baca Kak. Ya. Lagi, ya, baca Kak, gas. Terima kasih buat teman-teman semua, kami dari kelompok 3 dengan Ibu Analis, dengan saya Divisi Naga dan Pak Polis akan membacakan hasil dari PPT kami ya. Ini tentang yaitu sistem informasi Puskesmas Batu Aji. Di sini kami ada aplikasi ya, aplikasi surveillance yaitu SIPTM, yaitu di mana di sini terdapat deskripsi aplikasi yaitu mengenai pelaporan PTM. Yang mana di sini ada peta sebaran dari Posbindu PTM. Di PTM ini nanti ada data-data faktor risiko PTM, data deteksi dini pandu, data deteksi dini IPA Sadanis, serta data deteksi dini gangguan indera. Di sini ada PTM semua di dalam ini dan mempunyai aplikasi masing-masing. Setelah itu ada ASIK. ASIK ini aplikasi Sehat Indonesia, di mana ini pengentrian data dari deteksi dini risiko PTM sampai penyakit tidak meninggal.
Di sini yang diinput yaitu riwayat penyakit, faktor risiko PTM, dan hasil pemeriksaan kesehatan. Ini semua mempunyai aplikasi tersendiri. Lanjut, Bang. Nama aplikasi ini yang jelas. Nama aplikasinya Silantor. Silantor ini sistem surveillance vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Ini yaitu pelaporan program pencegahan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatang. Ya, misalnya faktor DBD, malaria. Di mana ini terdapat input data. Semua pemetaannya ada kalau dari semua program, yaitu pemetaan ABJ, pemetaan indeks habitat, pemetaan suspek strep, baku mutu, pendataan malaria, dan pendataan leptospirosis. Ada juga kami aplikasi SISMAL, Sistem Informasi Surveillance Malaria, yaitu pelaporan program malaria. Laporan ini khusus malaria, serta logistik-logistiknya, serta surveillance malarianya. Kami juga mempunyai laporan Sistem Informasi HIP atau AIDS, di mana ini pemegang program HIP. Mereka disediakan aplikasi berupa laporan penemuan kasusnya, serta pengobatannya bagaimana, serta surveillance-nya, serta laporan logistiknya di sini tertera semua dan lengkap dengan link masing-masing. Mungkin kami tidak bisa terlalu banyak menjelaskan di sini. Yang selanjutnya aplikasi STB, yang itu sistem informasi tuberkulosis, ya, tentang laporan TB, penemuan kasus TB-nya, laporan penemuan terduga TB, semuanya ada semua, pengobatan TB serta laporan legastik. Kami mempunyai Batu Aji laporan juga mengenai penyakit kusta, SPK, sistem informasi pelaporan kusta, dan si Happy ini untuk informasi hepatitis dan infeksi saluran pencernaan. Sikalem, pelaporan tentang limbah paskes. Di sini bisa kita lihat semua teman-teman, semua laporan-laporan yang ada ini merupakan aplikasi di puskesmas kami. Yang terakhir yaitu mengenai Sikalem ini, yaitu pelaporan limbah dari Paniaskes. Ya, ini ada lengkap semuanya. Lanjut, Bang. Kami juga mempunyai Monep STBN, Monep PKAM, HSP, dan TPU, di mana ini pelaporan STBN ini sanitasi terhadap berbasis masyarakat. Yang Monep PKAM ini pelaporan data PKAM, pengawasan kualitas air minum. Ini yang dibawahi oleh Kesling. Jadi kita semua punya aplikasi tertentu di dalam setiap program, baik itu di dalam Monep HSP, ya, sanitasi pangan, yaitu laporan tentang bagaimana pengelolaan makanan ini berdasarkan data yang didapat, semua kita masukkan ke sini. Setelah itu TFU, tempat fasilitas umum, laporan tempat fasilitas umum juga kita punya. Lanjut, Bang. Jadi ini aplikasi pelaporan program surveillance dan imunisasi. Nah, di mana di sini dapat nama aplikasinya Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (SKDR), yang mana deskripsi aplikasinya memonitoring penyakit berpotensi KLB. Outputnya ini untuk mengetahui indeks perkembangan KLB sehingga dapat mengetahui evaluasi pelaksanaan dan pencegahan. Ada juga di sini aplikasi SIASIK, monitoring pelaksanaan imunisasi. Jadi kita setiap yang imunisasi kita harus masukkan semua datanya ke SIASIK, yaitu laporan imunisasi yang tadi. Setelah itu sistem monitoring imunisasi logistik itu juga sih tadi, sistem pemerintah daerah, perencanaan anggarannya semua kita punya aplikasi. Jadi yang terakhir, Bang, langsung aplikasi EPUS. Aplikasi EPUS ini semuanya ini adalah transformasi digital dalam manajemen puskesmas. Yang mana EPUS adalah singkatan dari Elektronik Pusat Kesehatan Masyarakat, mengacu pada aplikasi sistem informasi yang digunakan di pusat kesehatan
masyarakat atau puskesmas untuk mengelola data dan informasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat. Aplikasi sistem e-pus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelaporan serta manajemen di puskesmas. Fitur aplikasi sistem puskesmas itu yaitu ada pencatatan data pasien, laporan kesehatan, pemantauan dan evaluasi program, rencana pengendalian, integrasi data, laporan keuangan, aksesibilitas, dan keamanan data. Fungsi e-pus ini yaitu pencatatan elektronik yang efisien. Yang kedua, manajemen data yang tepat dan akurat. Setelah itu, pelayanan yang lebih cepat dan respon. 4, pelaporan dan analisisnya yang berintegrasi. 5, pengelolaan sumber daya yang efektif. 6, pemberdayaan masyarakat. Jadi inilah aplikasi yang ada informasi di puskesmas kami. Batu Haji, sekian dan terima kasih. Surat cinta ya? Oke, baik. Ada selesai ya? Silakan bisa. Kalau nggak lagi satu, nggak usah main HP lagi. Itu Yang ada bertanya kami silahkan. Terima kasih. Pas saja lah yang kayak baik, terima kasih teman-teman, sangat luar biasa presentasinya. Mungkin next time ada beberapa hal yang perlu saya koreksi. Kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan data, diperhatikan lagi ya. Tadi kalau nggak salah di kelompok berapa itu ada menampilkan data pasien. Itu kalau bisa nama usianya ditutup ya. Nah itu termasuk data privat yang tidak boleh kita share. Tapi pada prinsipnya teman-teman sudah mulai bisa mengetahui mana perangkat teknologi informasi yang digunakan di lingkup kerjanya. Nanti tinggal tolong dikumpulkan di dalam satu Google Drive. Per kelompok dibuat satu folder kelompoknya, isinya makalah yang format dokumen, kemudian PPT, dan satu lembar penilaian kelompok dari ketua kelompoknya. Jadi silakan dibuatkan lembar nilai masing-masing namanya berapa untuk nanti masukan untuk saya. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau ya, mungkin itu saja. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam minggu. Sehat selalu dan Bahagia. selamat berakhir pekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.